Ya, selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Agung Cahyono di podcast IMTV Open Your Heart. Dan pada kesempatan sore ini saya sudah kedatangan tamu masih muda, seorang aktivis peduli lingkungan. Siapa dia? Yang pasti ini akan memberikan inspirasi dan hal-hal yang penting terkait dengan lingkungan. Langsung saja kita kenalkan, beliau adalah Mbak Maulani. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Mbak Maulani ini adalah sebagai ketua untuk Komunitas Earth Hour Semarang. Iya. Nah, bagi pemirsa di rumah, teman-teman semua yang ada di rumah, baik yang pemirsa IMTV ataupun pemirsa YouTube-nya IMTV Semarang, IMTV Jawa Tengah, langsung saja kita kenalan dengan Komunitas Earth Hour Semarang. Bisa dideskripsikan dulu nih Mbak bagi teman-teman. Earth Hour Semarang itu apa? Ini barangkali kameramen kita juga belum ngerti. Oh gitu ya, oke. Jadi Earth Hour Semarang ini adalah awalnya sebuah gerakan. Jadi Earth Hour ini sebuah gerakan sedunia di mana dia ini mengkampanyekan gerakan hemat listrik, hemat energi seperti itu. Dan untuk secara simbolis itu dilakukan pada jam 20.30 sampai 21.30 di seluruh belahan dunia. Itu gerakannya. Nah, di Indonesia sendiri gerakan ini dinaungi oleh WWF, organisasi WWF. Kemudian untuk mengkoordinir tiap kotanya, dibentuklah tim Earth Hour tiap kotanya. Berarti untuk acara dalam rangka kegiatan Hari Bumi ini masih sibuk-sibuknya nih. Iya. Ya, saya ucapin terima kasih dulu atas waktu dan kehadirannya di studio kami Mbak di MTV, sudah meluangkan waktu. Dan kemudian untuk acara Earth Hour sendiri, Hari Bumi itu apa sih? Momentum yang melatar belakangi kenapa harus ada Hari Bumi, kemudian acaranya nanti katanya ada switch off, itu seperti apa? Bisa dideskripsikan? Sebenarnya bukan acara Hari Buminya ya, karena Hari Bumi kan tanggal 22 Februari. 22 Maret. Untuk Earth Hour sendiri ini memang hari dikhususkan untuk Earth Hour itu tanggal 26 Maret besok ini ya. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi kenapa komunitas teman-teman di luar sana akhirnya melakukan gerakan switch off? Untuk switch off ini kan sebagai simbolis dari kita untuk mengkampanyekan gerakan hemat energi seperti itu. Dan kenapa harus ada simbolis? Karena kalau nggak ada simbolis, nanti gerakan seperti hemat energi ini hanya sebatas cuma sebagai kata-kata seperti itu. Jadi memang ditentukan suatu hari di mana simbolis, setidaknya selama 1 jam itu pun juga apabila mematikan lampu itu pun juga sudah mengurangi energi. Berarti ada upaya untuk menghemat energi. Iya. Ada kekhawatiran tentang ketersediaan energi mungkin saat ini? Iya, benar sekali. Untuk energi di saat ini kan kita kan sumber daya alam itu kan semakin berkurang ya, termasuk batu bara. Energi yang kita pakai selama ini kan dari batu bara juga. Apabila berkurang, kemudian untuk kedepannya kita bisa apa? Seperti itu kan untuk generasi kedepannya. Oleh karenanya kita juga wajib mulai dari sekarang untuk melakukan hemat energi seperti itu. Biasanya untuk untuk kegiatan hemat energi ini, switch off ini, apakah ada tema-temanya tertentu tiap tahun atau mungkin ada titik poinnya di mana penekanannya gitu? Oh iya, ada, jelas ada. Untuk tahun lalu itu temanya adalah Nature X Youth. Artinya untuk generasi muda yang peduli dengan alam sekitar seperti itu. Untuk tahun ini sendiri temanya adalah Shape Our Future. Apa itu artinya? Nah, shape pada ngerti nggak nih? Dalam bahasa Jawanya atau Indonesianya? Oh iya, Shape Our Future itu lebih ke shape itu kan artinya kan kotak. Kotak itu kan artinya tujuan, fokus. Nah, fokus seperti itu. Jadi fokus ke future kita, ke masa depan kita seperti itu. Tuh, jadi lebih ke bagaimana kita berfokus ke masa depan untuk menghemat sumber daya alam ini. gitu. Ya nanti dari panitia Earth Hour Semarang, ya pengurus Earth Hour Semarang nih, apa saja yang akan dilakukan dalam rangka
hemat energi switch off ini, Pak? Mungkin bisa didetailkan. Yang dilakukan kami untuk hari hanya ya tanggal 26 Maret ini, kami sudah berkolaborasi juga dengan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ya, gubernur, untuk mengkampanyekan ini himbauan kepada masyarakat untuk mematikan lampu pada jam yang sudah ditentukan. Kemudian selain itu juga karena adanya himbauan itu, kita juga sudah meminta beberapa landmark di Kota Semarang untuk dimatikan pada jam tersebut. Seperti itu. Berarti kalau itu hari agenda utama, ini sebenarnya ada rangkaian gitu ya? Iya. Nah, ini apa Mbak, rangkaian sebelum besok Sabtu itu ada rangkaian apa gitu kira-kira? Untuk rangkaian sendiri lebih ke kita promosi di Instagram gitu. Kemudian kemarin tentang hemat energi jelas di Instagram kita @our_smg. Kemudian selain itu kita juga kemarin sudah melakukan live IG mengenai perbincangan tentang mengapa kita harus hemat energi seperti itu, dan apa yang anak muda harus lakukan untuk menyelamatkan energi kita di masa depan. Mengapa kita harus hemat energi? Seperti tadi sudah saya bilang, karena energi kita ini sedang kritis. Apa yang bisa dilakukan anak muda? Saya mau ngulang lagi gitu beliau. Yang bisa dilakukan oleh anak muda saat ini adalah yang pertama, pasti karena anak muda sekarang kan media sosial dah banyak gitu ya. Pasti apabila ada anak muda yang sudah sadar tentang itu, dengan memanfaatkan media sosial, tentunya pasti untuk ikut mengkampanyekan. Kemudian untuk hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh anak muda ya, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai. Kemudian pada saat siang lampunya dimatikan, gitu. Terus kalau habis bikin tugas skripsi, laptopnya harus dicabut. Jangan tinggal tidur. Nah, kalau nge-game terus gitu. Nah, itu menghemat listrik atau kreativitas. Sebenarnya kalau listrik ini akan ada manfaatnya apabila kita untuk melakukan hal yang produktif seperti itu. Namun yang kita sangat sayangkan kan sebenarnya banyak hal-hal yang nggak produktif tapi kita pakai listrik untuk itu. Nah, itu kan akhirnya akan timbul pemborosan sumber daya. Itu. Ini berarti temanya dipakai tema nasional atau dunia yang shape our future. Our future ini dunia. Shape our future dunia. WWF dunia. Berarti hampir semua negara melakukan switch off. Iya. Tentu, setiap tahunnya hampir semua negara melakukan switch off. Nah, pernah nggak ada penelitian atau ada data-data pendukung, riset kecil misalkan ya, pasca switch off beberapa gedung misalkan di Semarang atau di kota-kota lain, dampaknya apa kira-kira positifnya? Ada penelitiannya, tapi saya lupa angkanya. Saya nggak ini angkanya. Secara umum untuk penelitian untuk dampak dari ini switch off selama 1 jam aja itu udah bisa menghemat sekitar berapa ratus ribu daya ya. Berarti hitungannya. Ketika kegiatan mematikan lampu 1 jam dalam jam tertentu tadi bisa menghemat. Itu di Semarang atau di mana? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Setiap switch off itu akan ada efeknya. Menghemat energi listrik. Iya. Dan itu barangkali dampaknya sampai ke bahan bakarnya ya. Iya, bahan bakar. Bahkan untuk urusan udara pun juga demikian. Lebih clean gitu ya? Iya, lebih clean. Ada kok. Berarti sudah ada penelitian sebelumnya dampak dari mematikan listrik 1 jam dalam rangka hemat energi gitu. Iya, sudah ada. Nah, terus nanti kira-kira kegiatan yang dilakukan di sana rangkaiannya apa di hari itu? Selain mematikan mungkin ada kegiatan talkshow atau apa di sana? Oh iya, ini kan karena kita harus ada seremonial ya. Kenapa harus ada seremonial? Agar itu nggak cuma sekedar hari doang untuk memperingati. Jadi memang kita seremonial ini, gerakan tim komunitas ini jadi lebih lebih giat untuk mengkampanyekan lagi seperti itu. Nah, di seremonial ini sendiri nanti kita akan ada talk show mengenai kayak peduli energi. Itu artinya dengan narasumber siapa? Dengan narasumber Kak Almira Alna dari psikologi. Nah, nanti materinya kalau psikologi kan pasti hubungannya sama kesehatan mental. Betul. Nah, itu nanti sebenarnya ada penelitian yang berkata bahwa
pada saat kita peduli energi, itu artinya kita peduli dengan diri kita sendiri, peduli dengan kesehatan mental kita sendiri. Berarti kalau yang tidak aware ya, iya. Berarti tanda tanya. Itu tanda tanya. Waduh, Iya. kamera kalau habis siaran dimatiin ya, lampu lagging. Karena memang ternyata dampaknya lingkungan sekitar itu berdampak sekali dengan kesehatan mental kita. Gitu. Nah itu nanti ada talk show, terus ada kegiatan mematikan, ada hiburan-hiburan yang ditampilkan nanti. Ada, kami mengundang teater Diponegoro. Teater Undip. Iya, teater Undip. Namanya Teater Dipo untuk berekspresi di situ dengan tema masa depan seperti itu. Masa depan di mana apabila lingkungan itu rusak dan di mana apabila lingkungan itu tidak rusak. Berarti kalau ada talk show-nya, kemudian ada hiburannya di acara Switch Off nanti tanggal 26 ya? 26 Maret Sabtu besok ini. Iya. Berarti ada audien yang diundang gitu kira-kira? Untuk audien sendiri undangan? kita secara internal ya untuk komunitas-komunitas lain di Kota Semarang. Namun untuk masyarakat umum, kalau apabila ingin melihat seremonialnya seperti itu, dapat lihat nanti di live IG kami di Instagram. Itu. Nah, ini agak tarik ke belakang lagi. Iya. Kalau Mbak Lia, dia, Mbak siapa manggilnya? Maul ya. Yeah. Mbak Maul ketika bergabung di komunitas Earth Hour ini bahkan menjadi ketua, apa yang melatar belakangi hingga ikut peduli gitu kira-kira untuk aku tak peduli dan join ke Earth Hour itu yang mendorong apa kira-kira? Barangkali motivasinya bisa menginspirasi generasi muda yang lain. Kebetulan saya juga kuliah di pertanian di Undip, iya di Undip seperti itu dan karena saya kuliah di pertanian ini kan saya banyak belajar bahwa ternyata lingkungan di sekitar kita ini kita sangat bergantung pada lingkungan itu seperti itu. Mbak Maul berarti masih kuliah atau? Ini saya barusan lulus. Oh, selamat sudah lulus menjadi sarjana pertanian. Nah, kalau dari sisi pertanian, itu apa yang Mbak lihat fenomena terkait dengan energi? Banyak sih. Misalnya? Oke. Untuk energi sendiri sebenarnya efeknya ini nggak berdampak langsung seperti itu, tapi apabila kita menggunakan energi seperti bahan bakar minyak dan segala macam, itu juga akan berdampak pada tanah. Kalau di pertanian seperti itu. Jadi dengan kita boros energi dan memanfaatkan sumber daya alam yang istilahnya boros seperti ini, itu bisa merusak tanah. Berarti kalau misalkan orang harus hemat, itu kaitannya berarti sama tanah habit juga, gitu ya? Iya sama habit. Bagaimana caranya ya menurut Mbak Maul itu masyarakat menjadi habitnya itu menjadi hemat gitu? Apa yang harus dilakukan gitu? Karena ini kan membutuhkan supaya kebiasaan ini bisa terbawa sampai selama hidup mungkin ya, karena kadang ya tadi disampaikan Mbak Maul seremonial aja selesai gitu kan. Apakah perlu ini diedukasi kepada anak-anak kita, generasi generasi muda, generasi yang masih tunas-tunas ini? Betul sekali. Nah, makanya kami mengajak anak-anak muda, generasi muda kita untuk setidaknya dari sekarang lebih aware ya buat memanfaatkan energi tersebut gitu. Bagaimana caranya memilah mana yang perlu, mana yang enggak untuk energi itu. Kemudian kami pun juga karena rasa kepedulian itu, kami juga berkampanye nggak cuma di anak-anak muda, tetapi di anak-anak yang masih sekolah, bangku sekolah. Karena kan usia sekolah kan biasanya kan akan tertanam terus seperti itu. Nah, mulai dari sekolah kami masuk ke situ untuk mengkampanyekan kenapa energi itu harus dihemat seperti itu. Mbak Maul kembali lagi ini ke belakang, loncat-loncat nih. Mbak Maul kan ini berkecimpung di Earth Hour ya di Semarang. Nah itu kalau Mbak Maul melihat seperti apa sih mindset atau sikap aware dari para generasi muda itu ya? Apakah antusias banget untuk peduli lingkungan pada bergabung di komunitas Earth Hour, atau hanya selebrasi saja atau momentum saja
Atau gimana sih kondisi generasi sekarang, khususnya di Semarang aja sih misalnya? Sepenglihatan saya ya, untuk anak-anak muda di Semarang ini masih kurang. Jadi dari sekian banyak anak muda ini masih hanya beberapa saja yang aware untuk kalau saya lihat kan dari kampanyenya untuk mengajak anak muda lain, itu masih kurang dalam hal kampanye seperti kalau itu. Jumlah di komunitas Earth Hour sendiri sampai berapa orang? Komunitas kami sekitar 30 orang dari beragam kampus yang ada di Semarang. Iya. Nah itu kalau boleh tahu ya Mbak, kegiatannya apa gitu kira-kira? Ada yang reguler, ada yang mungkin rutin bulanan atau? Kalau kegiatan rutin tahunan pasti yang seremonial ini ya. Iya. Kalau kegiatan lainnya seperti GTS itu Ghost to School. Ghost to School apa yang dilakukan? Wah ini menarik ini. Nah itu yang kampanye yang tadi, kampanye yang kepada anak-anak usia sekolah. Menanam pohon. Iya. Apa? Lebih ke bermain tentang lingkungan, kayak kita buat game seperti itu. Game itu yang akan menanamkan anak-anak tentang kepedulian terhadap lingkungan, seperti itu. Nanti untuk gamenya juga beda-beda, nanti materinya juga beda-beda tiap tahun. Kalau tahun kemarin ada menanam pohon, kemudian tahun kemarinnya lagi nanti kita lebih ke membuat market banjir dan segala macam. Ke SD ya? Ke SD? SD dan SMP. Respon dari siswa-siswa seperti apa Mbak saat Ghost Hour ini Ghost to School? Mereka antusias, iya. Mereka antusias dan dari SMP dari SD-nya lagi malah mengharapkan untuk tahun depan ikut lagi, biasanya kayak gitu. Kegiatannya menanam game gitu ya? Iya, game. Ada edukasi kampanye gitu ya? Iya, ada. Ini udah berlangsung berapa tahun gitu Ghost to School? Ghost to School ini tahun 2000 berapa berarti? 2019 sudah ada, 2018 juga sudah. Sampai berapa sekolahan yang biasanya dikunjungi gitu Mbak dari Earth Hour? Beda-beda sih setiap tahunnya. Kalau tahun kemarin kita 5 sekolah. 5 tahun sekolah? Kemarin kita 5 di sekolah. Semarang, ya? Iya di Semarang. Terus tahun kemarinnya lagi juga 3 sekolah gitu. Ada pernah mungkin barangkali membuat kampanye berupa kompetisi atau apa? Ada. Kalau untuk kompetisi antar sekolah itu nanti yang akan ditandingkan sampai pusat nanti malah. Itu apa itu kira-kira? Itu kompetisinya beda-beda juga tergantung apa temanya per tahun. Kalau kemarin kan temanya tentang Nature X Youth. Seperti itu. Tentang keanekaragaman. Nah, berarti untuk materinya seperti cerdas smart. Oh. Nah, nanti materinya temanya tentang keanekaragaman. Untuk tahun ini? Tahun ini nanti lebih ke Shape Our Future, berarti ke gerakan peduli lingkungan seperti itu. Gerakan gimana sih untuk masa depannya itu harus seperti apa itu. Nah ini bagi teman-teman generasi muda barangkali sudah ada gambaran. Earth Hour tidak hanya switch off gitu ya kira-kira. Komunitas Earth Hour kegiatannya tidak hanya switch off di hemat energi, tapi ternyata ada kegiatan-kegiatan lain juga seperti Ghost to School. Wah ini menarik sekali, barangkali someday bisa mengajak media seperti kami ini untuk Ghost to School, barangkali ini cukup edukatif ya. Kemudian ada lomba ya, kompetisi juga secara nasional. Terus juga ada apa namanya tadi, kegiatan talkshow kampanye di medsos gitu ya. Nah kira-kira ke depan Mbak Maul ini melihat seperti apa nih kira-kira, misalkan dengan taruhlah dari data misalkan jumlah hutannya mungkin berkurang ya, kemudian dengan penggunaan bahan-bahan kimia untuk artinya untuk pertanian misalkan ya, dengan kimia buatan gitu misalkan, artinya sudah tidak alami misalkan, terus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup banyak tapi dengan sumber daya yang terbatas, kira-kira 2050 atau 2100, Mbak mau melihat seperti apa? Ini perawangan saja sih, bisa benar bisa salah, perkiraan saja. Ya, secara gampangannya pada saat apabila kalau saya pertanian misal penggunaan bahan kimia berlebih, penggunaan batu bara berlebih yang itu akan merusak tanah ibaratnya.
itu kan berarti kita nggak bisa bertanam, ya kan? Pada saat nggak bisa bertanam, otomatis kekurangan pangan. Itu salah satu sisi aja dari pertanian. Belum nanti dari sisi energi, dari sisi lingkungan, ozon bisa rusak. Seperti itu. Sebenarnya karena kalau dari global. sisi ketahanan pangan, apakah memang akan terjadi krisis pangan atau gimana kalau menurut teori dan pendapat dari Mbak Mau? Bisa jadi akan potensi gitu? Iya, bisa ada potensi untuk terjadi krisis pangan. Karena penggunaan sumber-sumber daya alam tadi yang memang merusak seperti batu bara pada saat nambang, ya kan? Pada saat nambang terus itu nanti akan merusak tanah. Pertambangan itu merusak tanah seperti itu. Pada saat itu karena kita membutuhkan banyak sumber daya, otomatis kan pembukaan lahan semakin lebar. Pada saat pembukaan lahan semakin lebar dan pertambangan terjadi di mana-mana, itu merusak tanah dan akan mengurangi lahan kita untuk bertani, ya kan? Nah itu, padahal untuk memperbaiki tanah sendiri itu nggak bisa 1 tahun, sampai 10 tahun itu belum tentu tanah akan kembali seperti semula bisa ditanemin. Sekali rusak berarti iya, lama gitu ya? Sekali rusak lama. Nah itu. Ya jadi artinya ini kan cukup penting ya Mbak ya? Iya. Ketika kepedulian lingkungan ini digali, apakah kegiatan dari Earth Hour ini juga salah satunya misalkan gerakan peduli sampah atau apa? Iya, ada juga. Ada juga? Iya. Nah, terkait dengan peduli sampah ini kan kaitannya kalau kita baca-baca gitu ya, ternyata sampah-sampah pribadi, sampah organik, anorganik, sisa makanan tuh ternyata cukup cukup banyak juga ya. Nah ini kan juga barangkali secara keenergian ini ada sesuatu yang harus dipreventif gitu ya kira-kira. Mbak Maul melihatnya gimana dengan hemat energi dan kaitannya dengan sampah-sampah organik dan anorganik, sampah sisa makanan rumah tangga misalnya. Jadi untuk sampah sisa rumah tangga seperti itu dapat dijadikan sebagai energi terbarukan seperti itu ya. Itu untuk kita sendiri juga udah akan ada kampanye seperti itu dan malah justru dari kitanya mengupayakan untuk adanya bank sampah. Seperti itu. Nah di bank sampah ini sendiri nanti kita akan mengupayakan nanti yang organik seperti itu dibuat pupuk dan dibuat energi seperti itu, dan yang anorganik nanti kita olah secara reduce, reuse, recycle seperti itu. Nah, tentunya untuk kegiatan Earth Hour Semarang ya, untuk kegiatan Earth Hour komunitas di Kota Semarang ini tentu juga menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait. Dukungan yang sudah diberikan pemerintah Kota Semarang itu seperti apa supportnya hingga saat ini? Hingga saat ini supportnya dari pemerintah Kota Semarang sangat support ya. Nah, bahkan untuk switch off setiap tahunnya dari Kota Semarang ini selalu memberikan video kampanye, selalu memberikan kampanye juga untuk mengikuti switch off ini. Selain itu juga pemerintah juga memberikan himbauan untuk masyarakat Kota Semarang, dan pemerintah mematikan beberapa landmark seperti itu di Semarang. Jadi pemerintah ikut mematikan beberapa titik ya. Memang ini ya, memang harus ada kesepakatan ya, tidak harus dimatikan semua gitu kira-kira. Iya betul, nggak harus dimatikan semua. Karena ini sebuah bentuk kampanye gitu kira-kira. Iya kampanye. Nah, pesannya Mbak Maulidah di di hari bukan hari ya, Hour nanti switch off seperti apa pesannya kepada generasi muda dan pemirsa di rumah atau pemirsa YouTube IMTV? Jangan lupa pada tanggal 26 Maret jam 20.30 sampai 21.30 matikan lampu di rumah dan elektronik yang tidak terpakai di rumah. Satu gerakan kecil dari kalian semua itu dapat berdampak besar terhadap bumi kita. Terima kasih. Dan ini nanti kalau ada yang takut dengan kegelapan, takut hantu gimana? Boleh enggak ya? Iya, asal makanya yang tadi saya bilang sebenarnya energi itu nggak apa-apa dipakai, asal jangan ada yang wasting energi. Itu terbuang ya. Energi terbuang itu sangat disayangkan. Dan harapannya sendiri untuk kegiatan switch off besok apa? Harapannya kegiatan switch off ini masyarakat Kota Semarang khususnya ya antusias untuk mengikuti kampanye kita. Kemudian
untuk selanjutnya nggak cuma berhenti sampai di situ. Ya. Selanjutnya juga tetap jangan membuang yang namanya wasting energi tadi. Ya, Jangan ada melakukan itu. satu kata atau dua kata untuk hemat energi dari Mbak Maul barangkali? Hemat energi sangat diperlukan. Iya, hemat energi sangat diperlukan. Kalau ada iklan di TV, hemat energi, hemat biaya. Ya, betul. Dan terima kasih Mbak Maul, Ketua Art Hour Kota Semarang. Semoga sukses acara switch off-nya besok Sabtu tanggal 26 Maret. Dan bagi teman-teman generasi muda, pemirsa IMTV bisa join langsung barangkali, atau bisa intip-intip di IG-nya Art Hour Semarang di mana? Art Hour _SMG. Art Hour _SMG. Iya. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga sukses acaranya. Iya. Amin. Terus berkarya dan bermanfaat untuk lingkungan, hemat energi untuk anak cucu generasi mendatang. Saya Agung Cahyono bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.